Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas dua konsep penting dalam pemahaman tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber adalah dua garis khayal yang memiliki peran penting dalam memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia. Garis Wallace, yang dinamai sesuai dengan penemunya, naturalis Inggris Alfred Russel Wallace, memisahkan dua jenis fauna utama di Indonesia. Garis ini membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, kemudian berakhir di Filipina bagian selatan. Di sebelah barat garis Wallace, kita menemukan fauna tipe Asiatis, sedangkan di sebelah timurnya terdapat fauna tipe peralihan. Garis Wallace mencerminkan perbedaan signifikan dalam spesies yang ditemukan di kedua wilayah ini. Sementara itu, garis Weber dinamai sesuai dengan peneliti Jerman Max Carl Wilhelm Weber. Garis ini memisahkan dua jenis fauna lagi, yaitu fauna tipe peralihan dan fauna tipe Australis. Garis Weber membentang dari Laut Arafura hingga Laut Banda, dan berakhir di Laut Maluku. Ini menunjukkan perbedaan dalam jenis-jenis spesies antara wilayah peralihan dan wilayah Australis di Indonesia. Kedua garis ini mencerminkan pentingnya Indonesia sebagai zona peralihan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Kekayaan dan keanekaragaman spesies di Indonesia menjadi sangat menarik bagi para peneliti dan ilmuwan untuk memahami evolusi dan adaptasi spesies di wilayah ini. Ada perbedaan yang mencolok antara flora Asiatis dan flora Australis di Indonesia. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. 1. Lokasi. Flora Asiatis umumnya dapat ditemukan di wilayah barat Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Flora Australis terdapat di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku. 2. Jenis tumbuhan. Flora Asiatis didominasi oleh tumbuhan hutan tropis, seperti meranti, kamper, keruing, dan mahoni. Flora Australis mencakup tumbuhan yang berbeda, termasuk pohon sagu dan pohon nipah. 3. Ciri-ciri fisik. Flora Asiatis umumnya memiliki daun yang lebat dan biasanya tumbuh di wilayah dengan curah hujan tinggi. Flora Australis memiliki daun dengan vena paralel yang panjang. 4. Flora endemik. Flora Asiatis memiliki flora endemik yang unik, termasuk Rafflesia arnoldii, dan berbagai jenis anggrek. Flora Australis juga diyakini memiliki flora endemik, seperti matoa, cendana, dan kayu eboni. Fauna tipe Asiatis dan tipe Australis memiliki perbedaan yang signifikan dalam karakteristik dan spesies yang ada di masing-masing wilayah. Berikut adalah beberapa perbedaan antara fauna tipe Asiatis dan tipe Australis. 1. Ukuran mamalia. Fauna tipe Asiatis cenderung memiliki mamalia berukuran besar seperti gajah, tapir, dan harimau, sementara fauna tipe Australis didominasi oleh mamalia berukuran kecil. 2. Kera. Fauna tipe Asiatis memiliki beragam jenis kera, sedangkan fauna tipe Australis tidak memiliki jenis kera. 3. Hewan berkantung. Fauna tipe Asiatis memiliki sedikit hewan berkantung, bahkan hampir tidak ditemukan. Di sisi lain, fauna tipe Australis memiliki banyak hewan mamalia berkantung. 4. Burung. Fauna tipe Asiatis memiliki jumlah burung dengan warna indah yang lebih sedikit, tetapi suara mereka terdengar lebih merdu. Fauna tipe Australis memiliki beragam jenis burung dengan tampilan yang bervariasi dan indah, seperti burung cendrawasih. 5. Ikan air tawar. Fauna tipe Asiatis memiliki lebih banyak jenis dan spesies ikan air tawar dibandingkan dengan fauna tipe Australis. 6. Fauna endemik. Kedua tipe fauna memiliki fauna endemik yang berbeda. Contoh fauna endemik tipe Asiatis meliputi badak bercula 1, orang-utan, dan jalak Bali. Sementara fauna endemik tipe Australis meliputi burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung duri. Garis Wallace dan garis Weber mempengaruhi pembagian fauna di Indonesia dengan memisahkan wilayah berdasarkan tipe fauna yang ada di masing-masing wilayah.
Berikut adalah pembagian fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. 1. Fauna tipe Asia. Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia, seperti gajah, banteng, kerbau, dan macan. 2. Fauna tipe peralihan. Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah Wallacea, yang merupakan kawasan peralihan antara fauna asiatis dan australis. Contoh fauna di kawasan ini meliputi babi rusa, anoa, komodo, buaya, dan burung kakak tua. 3. Fauna tipe australis. Indonesia bagian timur meliputi Papua dan Maluku. Fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia, seperti kanguru, kuskus, dan burung cendrawasih. Demikianlah penjelasan singkat tentang garis Wallace dan garis Weber serta peran pentingnya dalam pemahaman tentang flora dan fauna di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.